Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Atau bagi kalian yang baru mampir di channel ini, perkenalkan namaku Pamas. Nah, di video ini aku akan mentutorialkan cara membuat sabun natural atau sabun organik. Nah teman-teman, di video pertama tentang bagaimana cara membuat sabun natural atau sabun organik ini, di sini aku sudah membuat resep yang sangat mudah atau super simple. Jadi resep ini sangat cocok bagi kalian yang pemula atau bagi kalian yang baru ingin belajar membuat sabun natural atau sabun organik. Dan di video ini aku tidak akan menambahkan fragrance, pewarna, essential oil ataupun bahan-bahan adiktif lainnya. Nah teman-teman, untuk bahan-bahan yang digunakan untuk project ini, di sini aku menggunakan minyak zaitun. Jadi fungsi dari minyak zaitun di sini adalah untuk menutrisi dan melembabkan kulit kita. Dan di sini aku menggunakan dengan jenis pomace olive oil. Dan kemudian di sini kita akan membutuhkan minyak kelapa atau coconut oil. Fungsi dari coconut oil di sini adalah untuk menghasilkan sabun yang berbusa. Oke, dan kemudian di sini kita akan membutuhkan minyak kelapa sawit atau palm oil. Jadi fungsi dari minyak kelapa sawit atau palm oil di sini adalah untuk menghasilkan sabun yang bertekstur keras dan padat, sehingga sabun tersebut tidak mudah lembek ketika kita menggunakannya. Dan kemudian di sini kita akan membutuhkan air suling atau distilled water. Nah teman-teman, jika kalian ingin membuat sabun natural atau sabun organik, kalian harus selalu menggunakan air suling agar hasil sabunnya lebih bagus. Oke, dan di sini kita akan membutuhkan soda api. Nah teman-teman, kenapa di sini kita menggunakan soda api? Karena seperti yang kita tahu bahwa air suling dan minyak tidak akan pernah bisa menyatu. Jadi fungsi dari soda api di sini adalah untuk menyatukan dari kedua bahan tersebut agar menjadi sebuah sabun. Oke, dan untuk alat-alatnya di sini kita membutuhkan baskom, kemudian di sini kita akan membutuhkan gelas ukur. Dan di sini aku menggunakan 2. Dan kemudian di sini kita akan membutuhkan cetakan sabun. Dan di sini aku menggunakan dengan yang berbahan silikon. Oke, dan di sini kita juga membutuhkan spatula yang berbahan silikon. Dan kemudian di sini kita akan membutuhkan digital thermometer. Jadi fungsi dari digital thermometer di sini adalah untuk mengukur suhu dari air soda apinya nanti, dan suhu yang kita inginkan adalah 100 sampai 110 derajat Fahrenheit. Oke, dan kemudian di sini kita akan membutuhkan sendok panjang atau long bar spoon. Dan jika kalian tidak punya sendok panjang atau long bar spoon yang bentuknya seperti ini, nggak apa-apa, kalian bisa menggunakan sendok panjang yang kalian punya di rumah. Oke, dan kemudian di sini kita akan membutuhkan stick blender. Jadi fungsi dari stick blender adalah untuk mengaduk dari adonan sabunnya nanti agar kita mengaduknya lebih cepat. Dan jika kalian tidak punya stick blender, kalian bisa menggunakan yang secara manual seperti ini atau whisk. Nah teman-teman, jika kalian menggunakan secara manual atau whisk seperti ini, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding kita menggunakan stick blender seperti ini. Dan yang terakhir dan yang paling penting di sini adalah timbangan. Nah teman-teman, fungsi dari timbangan adalah untuk menimbang semua bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan sabun natural atau sabun organik ini. Nah teman-teman, jadi di sini ikuti aja langkah-langkahnya dari awal hingga akhir. So without further ado,
Let's get started. Nah teman-teman, untuk project ini kalian harus selalu menggunakan sarung tangan. Jadi kalian ketika membuat sabun, kalian harus selalu menggunakan sarung tangan ya teman-teman. Safety first. Jadi utamakan keselamatan kalian, karena di sini kita menggunakan bahan-bahan seperti soda api yang ketika kena ke kulit kita akan bahaya sekali ya teman-teman. Dan kita juga menggunakan kacamata pelindung seperti ini. Oke, so without further ado, let's get started. Nah teman-teman, pertama-tama di sini kita akan menimbang bahan-bahannya. Pertama-tama di sini aku akan menimbang airnya atau air sulingnya. Dan untuk resep ini di sini aku membutuhkan sebanyak 184 gram air suling. Yap, 184 gram air suling pas. Dan kemudian di sini aku akan menimbang sebanyak 116 gram soda api. Ya, pas 116 gram soda api. Dan untuk step selanjutnya, di sini kita akan mencampur dari kedua bahan ini. Nah teman-teman, jika kalian mencampur kedua bahan ini, pastikan kalian mencampurnya dari soda api ke airnya, dan jangan pernah sebaliknya. Jadi ingat teman-teman, soda api ke airnya. Oke. Dan kemudian kita akan mengaduknya dengan menggunakan sendok panjang atau long bar spoon seperti ini. Dan pastikan kalian tidak mencium aroma dari soda apinya. Nah teman-teman, dan jika soda apinya sudah benar-benar larut ke dalam airnya, kemudian kita akan sisihkan air soda apinya terlebih dahulu. Oke. Dan untuk step selanjutnya, di sini kita akan menimbang minyak. Dan untuk resep ini, di sini aku akan menggunakan 420 gram minyak zaitun. ...420 gram minyak zaitun.
Oke, terus ya pas 420 gram minyak zaitun. Dan kemudian kita akan memasukkannya ke dalam baskom. Dan kemudian di sini kita akan menimbang 252 gram minyak kelapa sawit. Ya pas 252 gram minyak kelapa sawit. Dan kemudian di sini aku akan menimbang sebanyak 168 minyak kelapa. Nah teman-teman, untuk minyak kelapanya di sini aku membuatnya sendiri. Dan jika kalian penasaran dengan bagaimana cara membuat minyak kelapa, kalian bisa klik video aku yang ini, dan aku akan menaruh linknya di description box di bawah. Oke, 168 gram minyak kelapa. Ya pas. Dan kemudian kita akan memasukkannya ke dalam baskom. Oke. Dan hasilnya seperti ini. Dan untuk step selanjutnya, di sini kita akan mengukur suhu dari air soda apinya. Jadi suhu yang kita inginkan di sini adalah 100 sampai 110 derajat Fahrenheit. Oops. Nah teman-teman, suhu dari soda apinya sekarang mencapai 160 derajat Fahrenheit, masih tinggi ya teman-teman. Dan aku akan kembali setelah suhu dari air soda apinya mencapai 100 sampai 110 derajat Fahrenheit. Oke. Nah teman-teman, sekarang suhu dari air soda apinya sudah mencapai 104,5 derajat Fahrenheit. 104,5 derajat Fahrenheit. Dan sekarang kita sudah bisa mencampur dari kedua bahan ini. Dan kemudian kita akan memasukkan soda api ke dalam minyaknya.
Oke, kita akan aduk-aduk seperti ini dengan menggunakan spatula. Dan kemudian di sini kita akan mulai mengaduknya dengan menggunakan stick blender. Oke. Jadi pertama-tama kita bisa tap-tap seperti ini agar tidak ada udara di dalam sabunnya nanti. Nah teman-teman, di sini aku akan terus mengaduknya sampai adonan sabunnya mengental. Nah teman-teman, sekarang adonan sabunnya sudah mengental. Jadi kita aduk sampai dia meninggalkan jejak seperti ini. Dan untuk proses ini dinamakan trace. Dan sekarang kita sudah bisa mematikan stick blendernya. Dan kemudian di sini kita akan memasukkannya ke dalam cetakan. Dan kemudian kita akan tap-tap seperti ini agar tidak ada udara di dalam sabunnya nanti. Oke, dan untuk step selanjutnya di sini aku akan memasukkannya ke dalam kotak. Ups. Dan di sini aku sudah menyiapkan kotak sepatu seperti ini. Kemudian kita memasukkannya ke dalam kotak seperti ini. Oke, dan kita tutup. Oke, dan untuk step selanjutnya di sini kita akan mendiamkannya selama 24 jam. Nah teman-teman, di sini aku akan kembali setelah 24 jam kemudian. Oke. Nah teman-teman, ini sudah 24 jam dan sekarang kita sudah bisa membuka kotaknya. Dan sekarang kita mengeluarkan sabunnya. Dan
hasilnya seperti ini. Wow. Dan untuk step selanjutnya, di sini kita akan mengeluarkan sabun dari cetakannya. Oke. Oops, yes. Wow. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan untuk step selanjutnya, di sini kita akan memotongnya dengan menggunakan alat pemotong sabun seperti ini. Nah teman-teman, dan jika kalian tidak punya alat pemotong sabun seperti ini, kalian bisa menggunakan pemotong seperti ini. Dan jika kalian tidak punya alat pemotong seperti ini, kalian bisa menggunakan pisau seperti ini. Oke. Dan sekarang kita mulai untuk memotong sabunnya. Oke. Ups. Wow, hasilnya seperti ini. Nah teman-teman, di sini aku sudah selesai memotong sabunnya dan hasilnya seperti ini. Dan untuk step selanjutnya, di sini kita harus mendiamkannya selama kurang lebih 3-4 minggu sebelum kita menggunakannya. Nah teman-teman, di sini aku akan menaruh resep atau informasi lengkap tentang bagaimana cara pembuatan sabun natural atau sabun organik ini di description box di bawah. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika kalian suka sama video ini, don't forget to like, comment, share, and subscribe. So see you on my next video.